warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Monalisa. Saya adalah peserta Kalabu BIMTEK UPI yang ke-30 dengan nomor peserta 313. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dengan instruktur Bapak Jajang Kusnandar MT, yaitu Manajemen Laboratorium Komputer. Baik, ada 5 tahapan dalam monitoring dalam menggunakan Peyon. Yang pertama adalah instalasi Peyon di komputer master, dimana ini adalah kita harus memeriksa dulu tipe laptop atau komputer yang kita miliki apakah 64 bit atau 32 bit. Dan di sini laptop saya menggunakan yang Windows 64 bit dan ini sudah diinstalkan Peyonnya. Kemudian tahap kedua kita memasuki yaitu konfigurasi Peyon di komputer master. Ini laptop saya adalah sebagai komputer master. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah general, dimana di bagian general ini yang harus kita pilih yaitu pada metodenya ada key file authentication atau logon. Kita harus memiliki file authentication. Kemudian yang lainnya ini sudah pas. Kemudian yang service, master, control, access control itu tidak usah diotak-atik karena udah sesuai, kita langsung ke authentication key. Dimana di bagian ini ini sudah ada ya yang sudah saya tulis yaitu nama Belinda. Ini udah ada privat dan publiknya. Misalnya kalau kosong ataupun kita ingin menambahkan, itu kita harus mengklik create key file ini. Jadi kita tulis di sini mau namanya apa gitu, terus oke. Kemudian pada bagian itu kita okekan, misalnya ya kita okekan, dan setelah itu jangan lupa kita klik apply. Jadi kita sudah punya yang privat dan publiknya sepasang. Kemudian kita yang publiknya kita ekspor untuk disimpan di tempat penyimpanan ataupun di flash disk yang nantinya akan kita sebarkan ke dalam komputer klien. Jadi terus yang kita lihat lagi adalah location dan komputer ini kita tulis lokasinya mau yang mana gitu ya. Misalnya di sini saya menulisnya lab Belinda, atau kalau ada lagi misalnya ya lab 01, lab 02, tergantung berapa lokasinya. Sementara nama ini kita isi adalah untuk komputer kliennya, dimana saya menggunakan komputer kliennya yaitu ini device name-nya yaitu desktop JNKMP36. Jadi di sini bisa banyak, ada berapa komputer kita tulis semua namanya. Kemudian jadi untuk menambahkan ini kita harus klik tambah di sini ya. Kemudian tambah add new location, kita klik, kemudian tinggal kita tulis nama labnya. Kemudian yang di sini juga kita klik tambah, kita tulis berapa komputer klien yang bisa kita yang harus kita pantau begitu. Setelah itu barulah kita klik apply. Baik, kita lanjutkan dengan tahap yang ketiga yaitu menginstal komputer klien dengan Peyon. Ini komputer klien yang saya gunakan juga komputernya yang 64 bit. Ini sudah diinstal. Kemudian kita akan mengkonfigurasinya. Dalam mengkonfigurasinya, yang pertama kita lihat general. Yang general ini untuk metodenya kita pilih key pre authentication.
Nah, kemudian yang lainnya ini udah pas. Kemudian service, master dan access control juga sudah pas, tidak usah diotak-atik lagi. Kemudian kita ke authentication key. Di sini kita klik. Di sini ini kan sudah ada ya, karena sudah diimport kemarin. Kalau kita kalau komputer kliennya akan kita tambah dengan komputer klien yang baru atau ininya kosong, maka kita klik import key. Kemudian kita cari yang public tadi, yang public ini, yang tempat penyimpanan atau di flash disk atau di tempat penyimpanan yang mudah kita ingat. Kemudian kita klik import key. Nah, kemudian kita apply, kita klik apply. Itu artinya kita memindahkan yang dari komputer master ke mengimport yang di komputer master ke komputer klien. Jadi setiap komputer klien yang akan kita monitoringkan itu berarti kita importkan yang dengan import key ini. Kemudian kita lihat lagi location dan komputernya, kita klik di sini. Ini kita pasangkan yang sama persis dengan yang komputer master. Sini kan ditulis lab Belinda. Kalau misalnya ada lagi lab yang lain, kita klik tambah di sini, klik, kemudian new location kita tambahkan di sini. Sementara untuk yang bagian komputer ini pada komputer klien ini kita kosongkan saja. Setelah itu setelah kita tambahkan di location ini, kemudian kita klik apply. Kemudian kita lanjutkan dengan tahap yang terakhir, yaitu untuk monitoring daripada komputer klien dan komputer master terhadap komputer klien yang sudah kita konfigurasi tadi. Jadi ini kita klik di sini Payon Master, kemudian ini Payon Master ya. Kemudian nah, di sini kita sudah terhubung dengan komputer master dengan komputer klien ya. Jadi di sini komputer kliennya saya yaitu satu ya. Jadi kalau di labor komputer kita banyak, jadi itu bisa semuanya di sini kita keluar semuanya di sini gitu ya. Kemudian kita pilih location dan komputernya. Di sini ternyata di lab Belinda tadi kita checklist, kalau masih ada misalnya lab 01 ya tinggal di checklist di sini. Di sini ada beberapa fitur ya, beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk memantau dari komputer klien. Yang pertama yaitu di sini pada pada fitur monitoring. Pada fitur ini kita akan memiliki gambaran umum dari semua komputer yang terlihat pada konten layar mereka ya, yang dengan gambar yang ini. Jadi ini kalau ada banyak komputer klien juga kelihatan ya. Ini untuk memonitor komputer di lokasi itu. Kemudian fitur yang kedua yaitu demo. Pada mode ini kalau kita klik, ini adalah kita dapat menggunakan mode ini untuk mempresentasikan apa yang ingin kita berikan kepada siswa ya, ataupun komputer klien itu. Di sini ada full screen mode, window gitu ya. Kemudian fitur yang ketiga yaitu fitur lock. Ini gunanya yaitu untuk mengunci. Di sini saya klik di sini ya, ini terlihat ya kalau komputer kliennya terkunci gitu ya. Jadi pada mode ini kita bisa mengunci sehingga siswa tidak bisa menggunakan lagi laptopnya gitu ya. Jadi kalau saya klik lagi ya kebuka lagi gitu ya. Jadi ini terlihat dari sini.
Kemudian fitur yang ketiga yaitu remote view. Pada remote view ini kita bisa menyaksikan aktivitas di komputer secara detail ya, secara detail. Jadi di remote view ini ternyata di sini kalau misalnya di komputer kalian kebetulan nih ada di sebelah saya. Kalau saya klik di sini ya. Nah, jadi situ juga kelihatan. Kalau saya klik File Explorer, di sini juga sudah kelihatan. Jadi kita bisa memantau ya. Kita bisa memantau siswa itu sedang mengerjakan apa ya gitu. Jadi kita bisa mengintervensi semua nih komputer kliennya. Kemudian berikutnya yaitu remote control. Jadi pada fitur ini kita dapat menyalakan atau memulai ulang atau mematikan komputer pada jarak jauh. Jadi coba saya klik ya. Nah, nomor komputer is X to select enter host name. Jadi ternyata kita harus mengklik nomor komputernya ya pada remote access ini. Jadi kita harus ketik di sini terus oke. Kemudian power on ini kita gunakan untuk ada power on ya. Jadi kalau kita klik di sini power on-nya, nah itu ya. Kemudian reboot ini gunanya untuk ini ada power on, klik semua komputer ya. Nah, jadi mempunyai kekuatan ini ya. Jadi kita klik. Kemudian yang reboot ini juga reboot. Ya, ada yang reboot. Jadi kalau kita klik reboot, nah gitu ya, kita bisa mematikan komputernya ya. Nah gitu, itu berarti restart ulang ya, restart ulang kalau kita klik reboot ini. Kemudian power down berarti kita bisa mematikan semua komputer. Kemudian juga ini terlihat merah ya karena kita tadi udah mengklik reboot ya, menginstal ulang. Oke, kita lihat. Kemudian nih login, klik ini untuk semua komputer ini untuk log off. Kemudian ini tag message, jadi kita bisa mengirim pesan, dan ini juga start application. Ini untuk membuka open website, jadi ini semua siswa bisa membuka situs web tertentu dengan secara otomatis ya. Secara otomatis kita bisa mengirimkan situs web kepada semua komputer. Kemudian ini file. Nah, jadi ini file transfer juga kita bisa mentransfer ya. Kita bisa mentransfer file dengan mudah ke semua siswa atau ke semua komputer klien ya, dengan membuka file yang ingin kita transfer. Cara ini adalah untuk men-screenshotnya. Jadi ini tadi udah reboot, jadi ini udah kembali lagi karena kita memang memantau dari komputer klien. Baik, ini ada bagian yang memonitor ya. Demikianlah video tentang tahap-tahap dalam memonitoring labor komputer dengan menggunakan Xeon. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.